teaching great things. Saat kakak-kakak memulai perjalanan baru di SMP, jadilah berani, teruslah belajar, dan jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri. Masa depan kalian cerah, dan kami yakin kalian akan meraih hal-hal yang luar biasa. The games we play, the stories we share, and the moments we spend together will always stay in our hearts. Even though we are leaving, we will always be a part of the Petra Jaya Kasih family. Permainan yang kita mainkan, cerita yang kita bagikan, dan waktu yang kita habiskan akan selalu tinggal di hati kami. Meskipun kakak-kakak akan pergi, kalian akan selalu menjadi bagian dari keluarga besar Petra Jaya Kasih. Keep shining wherever you go. Sebagai guru, menghargai bukan. Itulah sinarku setiap hari. Tak usah berteriak untuk beriman. Cukup sopan dan sabar bersabar. Jika semua saling menghormati, sekolahku menjadi rumah penuh damai dan pelangi yang indah. Jujur itu bersinar. Jujur itu bukan mudah. Kadang hati terasa gundah. Tetapi Tuhan senang ketika saya berkata padanya, walau sederhana. Jujur membuat hatiku lega, tak perlu sembunyi di balik kata. Saat saya jujur, saya bersinar. Sinarku mungkin kecil, tapi mampu menerangi sekitarku. Aku mau melayani, aku mau menolong yang lelah, menghibur teman yang bersedih dan susah. Melayani bukan karena ingin dipuji, tapi karena kasih Tuhan di hati ini. Walau kecil bantuanku, aku tahu Tuhan melihatku. Setiap pelayanan yang kulakukan membuat sinarku terus menyala. Kata-kata cahaya, kata-kata bisa jadi pedang, tapi juga bisa jadi pelukan hangat. Aku belajar berkata lembut, menguatkan hati, membawa semangat. Satu kata terima kasih, satu kalimat kamu hebat. Kecil di hatiku, besar di hatimu. Inilah sinar dari kata-kataku. Terima kasihku, terima kasih untuk pagi yang cerah, terima kasih untuk senyum yang ramah, terima kasih untuk keluarga dan sahabat. Sungguh anugerah yang tak terhingga. Syukur bukan hanya kata, tetapi juga berbagi dengan sesama. Saat aku memberi dari hati, terangku bersinar. Puji Tuhan yang kudus dan suci. Disiplin membuatku bersinar. Aku bangun pagi tanpa rasa malas. Semangat sekolah tak terbatas. Disiplin bukan beban, tapi kunci yang membuka masa depan yang telah Tuhan berikan. Langkahku rapi, tugasku selesai, hatiku senang, tak ada penyesalan yang mengintai. Disiplin kecil kulakukan hari ini jadi terang di masa nanti. Hatiku damai. Saat aku marah, hatiku gelap. Saat aku memaafkan, terang pun menangkap. Maafkan aku pun maafkan kamu. Kita berdamai, hatiku jadi baru. Pengampunan itu hadiah dari Tuhan, menghapus luka, menghangatkan pelukan. Kini hatiku ringan dan bersinar, karena belajar memaafkan dengan sabar. Berani bersinar. Aku mungkin kecil, tapi aku kuat. Berani mencoba, semangat tak surut. Meski takut menghampiri, aku melangkah dengan doa di hati. Dengan Tuhan, aku tak sendiri, terang keberanian pun tinggal di hati. Kebaikan membuatku bersinar. Kebaikan itu sederhana, seperti senyum yang tulus di muka. Memberi tanpa meminta kembali, melayani tanpa banyak janji. Setiap kebaikan kecil kulakukan membuat hatiku dipenuhi terang. Tuhan senang melihatku peduli, menjadi pelita bagi dunia ini. Terima
katakan kepadaku, oh sayang. Hasil kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Ada bagiannya kami menanam, ada yang bagiannya orang tua menyiram, ada bagiannya orang tua menanam, kami menyiram. Bagaimana caranya kita bisa tetap tak pernah padam, cahaya itu tetap menyala, tetap bertumbuh? Itu cara satu-satunya adalah kita tetap setia. Cara satu-satunya adalah kita tetap setia untuk menanam dan menyiram. Dengan berdoa juga, bilang sama Tuhan, Tuhan, kami serahkan anak-anak kami. Kalau di Surabaya cukup terkenal, nama Petra itu cukup terkenal. Saya tahu sekali lulusan-lulusannya karena saya juga salah satu lulusan di universitasnya. Cuman ternyata masih ada loh, walaupun sudah dibina sedemikian rupa, tapi kelolosan tiba-tiba lulusannya ada melakukan hal sesuatu, ada loh kelolosan. Tuhan, saya sudah berusaha sedemikian rupa untuk menanamkan sesuatu untuk anak ini, saya berusaha untuk menyiram, tapi kok ada saat-saatnya di mana kelolosan. Kok bisa lolos ya Tuhan? Ya di situ waktu-waktunya di mana kita memang harus bersandar sama Tuhan, karena yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Jadi kita perlu tetap setia. Tentu kita perlu tetap setia untuk menanam dan menyiram, tapi kita juga tetap harus bersandar sama Tuhan, menyerahkan sama Tuhan bahwa anak-anak ini ada di tangannya Tuhan. Kita harus berdoa sedemikian rupa supaya anak-anak ini benar-benar bisa melesat seperti anak panah sampai ke tujuannya. Saya berdoa, saya bilang Tuhan tolong jaga untuk anak-anak ini supaya tidak sampai kelolosan. Tolong jaga Tuhan. Kalaupun nanti ada kelolosan, Tuhan tetap pegang. Nah, itu dia. Jadi tetap menanam, menyiram, tapi kita perlu yang namanya iman bahwa Tuhan memegang mereka. Nah, untuk anak-anak yang kelas 6, bagaimana caranya untuk tetap bersinar? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bagaimana caranya bersinar? Tadi siapa yang mempertumbuhkan? Ayo, dengar gak? Yang mempertumbuhkan adalah Tuhan. That's why dari anak-anak kelas 6 perlu yang namanya haus akan Tuhan. Setiap detik perlu haus akan Tuhan. Jadi nanti habis lulus, Tuhan aku butuh Engkau. Tuhan aku ini udah masuk SMP, Tuhan ada pergaulan baru nih Tuhan, aku kenal sama teman-teman baru, terus mereka ngajakin aku rokok atau apapun itu ya, tiba-tiba pergaulan bebas atau apapun itu. Wah, Tuhan aku harus gimana Tuhan?
Harus gimana? Coba. Kalau misalnya adik-adik tidak terhubung sama Tuhan, pasti bisa aja, udahlah aku ikut-ikut aja lah pergaulannya, nggak apa-apa lah, tak apa. Toh aku pengen punya teman, kayak gitu. Dan akhirnya karakter yang adik-adik sudah tanam, sudah berusaha bentuk dari kelas berapa? Kelas 1, bahkan ada yang dari PAUD nggak ya? Siapa yang dari PAUD? Itu berarti berapa tahun dari PAUD? 8 tahun. 8 tahun itu bisa aja menghilang, tiba-tiba terkikis. Jadi karakter itu sama seperti sebuah batu. Tapi kalau misalnya adik-adik toleransi, oke lah, nggak apa-apa, aku ikut-ikut aja lah. Oke lah, aku ikut-ikut aja, nggak apa-apa, aku mau balapan liar. Maksudnya tiba-tiba naik motor nggak tahu kemana kayak gitu. Nah, otomatis batu yang udah bagus, sudah dibentuk, tiba-tiba terkikis. Nah, pertanyaannya untuk adik-adik kelas 6, mau batu yang sudah bagus itu, fondasi yang sudah bagus, terkikis? Maukah? Tidak ya. Jadi mulai hari ini adik-adik berjanji dengan diri sendiri, dengan Tuhan juga, bilang, Tuhan, saya tidak mau terkikis fondasinya. Karakter yang Tuhan sudah tanamkan biarkan tetap tertanam. Oke? Siap berkomitmen sama Tuhan? Info kayaknya cuma beberapa orang. Siap berkomitmen sama Tuhan? Siap. Jadi nanti waktu adik-adik diutus nanti doa pengutusan untuk adik-adik bisa maju ke depannya. Adik-adik dengan hati yang benar-benar, aku mau tetap percaya, kayak gitu. Percayalah bahwa adik-adik sebenarnya bercahaya. Adik-adik sudah menjadi terang. Cuman yang memutuskan untuk tetap menjadi terang atau tidak itu adalah siapa? Adik-adik sendiri. Karena Tuhan udah ada di dalam kalian. Kalau misalnya adik-adik tidak menggunakan itu, ya sama aja, kayak gitu ya. Oke, coba lihat kanan kirinya. Kamu sudah terang tuh. Siap ya adik-adik ya? Siap menjadi terang? Siap? Untuk orang tua sekalian, siapkah untuk kita tetap menanam dan menyiram? Siap. Bapak Ibu tetap menjadi salah satu bagian dari keluarga sekolah Petra Cahaya Kasih. Tuhan, kami berkomitmen untuk tetap menjadi terang, karena sebenarnya Engkau sudah ada di dalam kami dan otomatis sebenarnya kami sudah menjadi terang. Tetapi memang Tuhan, kami manusia yang terbatas, kami butuh bantuan-Mu, kami minta tolong agar kami bisa bersandar penuh dengan hati yang benar-benar haus akan Tuhan dan tidak tolerir apapun ya Tuhan, hal-hal yang bisa merusak fondasi kami di dalam Engkau. Tolong Tuhan, agar benar-benar cahaya itu terus-menerus terang benderang terlihat oleh orang-orang. Biar nama-Mu yang terlihat, hanya Tuhan yang terlihat di depan orang-orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, semuanya dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Yayasan Petra yang mempercayakan kepada kami untuk memberikan kesan dan pesan selama 6 tahun mengantar jemput anak dan begitu juga membimbing anak selama sekolah. Jadi pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena diberikan hari yang baik bagi kita pada hari ini. Kalau kesan yang kami rasakan dibandingkan dengan zaman saya SD dulu sangat berbeda ya. Nah, kalau sekarang ini mungkin karena zamannya sudah berbeda. 40 tahun yang lalu kalau saya rasakan tidak ada yang namanya acara seperti ini, perpisahan. Ini luar biasa. Jadi kami juga sangat berkesan dengan cara guru di sini mengajar, ya, seperti menganggap murid itu seperti anaknya sendiri. Itu luar biasa. Jadi diberikan sebuah motivasi karakter yang baik kepada anak-anak kita. Dan semoga apa yang diberikan oleh guru selama 6 tahun, ya, kami dari orang tua mengucapkan banyak terima kasih yang telah memberikan bimbingan secara akademis maupun secara karakter kepada anak-anak kita. Ini seperti sebuah bangunan. Jadi 6 tahun ini telah diberikan fondasi, ya. Ini SD itu fondasi. Nanti masuk SMP dia masuk tonggaknya. SMA nanti plafonnya, kalau ada yang universitas atapnya, maka terbentuklah sebuah rumah. Jadi baik buruknya sebuah rumah itu tergantung daripada siapa arsiteknya. Dan kami yakin Yayasan Petra adalah arsitek yang luar biasa, telah memberikan fondasi yang baik kepada anak kita. Jadi semoga apa yang anak-anak kita dapatkan menjadi sesuatu yang lebih baik untuk hari-hari yang akan datang. Jadi kami dari orang tua mengucapkan banyak terima kasih. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, ada pepatah mengatakan, ya, kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam peti. Kalau ada perbuatan kami orang tua yang salah jangan simpan dalam hati. Ya, semoga harapan kami, doa kami dari orang tua, semoga Yayasan Petra semakin berkembang di kemudian hari. Guru-gurunya tetap sehat, agar tetap fit dalam mengajar. Diberkati Tuhan, ditambahin rezeki kepada guru-guru. Kalau ada yang belum dapat jodoh, diberikan Tuhan jodoh. Nah, kemudian Yayasan Petra semakin berkembang ke depan. Nah, kami tidak bisa berbuat banyak dari orang tua. Kami hanya bisa memberikan doa. Semoga Yayasan Petra menjadi berkembang. Mari kita dukung bersama. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah mempromosikan hal-hal yang baik tentang Petra ke lingkungan kita. Rasa terima kasih dan promosi yang bisa kami lakukan. Mungkin secara materi tidak bisa kami berbuat lebih baik. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata saya ucapkan dengan sebuah pantun. Kebetulan sekarang musim durian, ya kan? Ya. Jadi setelah musim durian muncullah musim rambutan. Ya. Yayasan pada hari ini kita laksanakan perpisahan. Yayasan Petra semakin diberkati Tuhan. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang sudah membimbing kita, menyertai kita, kita bisa hadir pada sore hari ini untuk angkatan yang pertama SD Petra Cahaya Kasih meluluskan anaknya, ya, meluluskan anak-anak untuk angkatan pertama. Puji Tuhan, udah 6 tahun berarti SD Petra Cahaya Kasih berdiri. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru semua dan semua jajarannya atas bimbingan, atas penyertaan semua guru-guru. Dan kami juga, ya, apalagi di sini rata-rata anak-anak yang kelas 6 sekarang yang lulus dari PAUD, ya, rata-rata semua dari PAUD yang sama. Jadi mereka sudah bersama selama 8 tahun.
Mungkin banyak pesan dan kesan, banyak yang mereka rasakan. Kami juga orang tua banyak yang kami rasakan. Banyak perubahan termasuk dari karakter. Mungkin mereka lebih banyak mendengarkan guru-gurunya daripada orang tua saat ini. Ya, itu yang juga yang kami rasakan. Mungkin ada sedikit-sedikit, ya mungkin bercanda dengan orang tua, mungkin ya. Itu juga yang akan kami rindukan nanti dari SD Petra Cahaya Kasih ini. Sudah 6 tahun kami mengantarkan anak-anak kami ke sini. Tidak ada lagi mungkin yang mengucapkan nanti kami mengantar ke SMP atau mereka bawa motor sendiri. Selamat pagi Bapak ini, selamat pagi Ibu ini. Nah, jadi itu nggak ada lagi yang kami dengarkan lagi nanti. Jadi untuk anak-anak kami, bulan depan kalian nggak pakai merah putih lagi. Mungkin sebagian SMP mungkin belum ada yang ini, belum ada seragamnya, mungkin masih disuruh pakai baju SD, nggak apa-apa. Tapi tetap itu adalah sudah baju putih biru kalian. Kalian sudah baju putih biru, sudah seharusnya semakin dewasa, semakin berpikir yang lebih bagus lagi untuk diri kalian sendiri. Kalian harus lebih menghormati orang yang lebih tua, harus lagi lebih terhadap diri kalian sendiri juga. Jangan kalau disuruh orang tua atau disuruh guru lebih banyak melawannya daripada iyanya, gitu ya. Jadi semakin lebih giat belajar lagi nanti di jenjang yang lebih tinggi. Semoga Tuhan memberkati kalian semua, anak-anak kami yang lulus, diberikan kalian kesehatan, diberikan kalian kepintaran. Kami doakan kalian sukses di masa yang akan datang. Terima kasih juga buat guru-guru SD Petra Cahaya Kasih. Tuhan memberkati semua guru-guru serta jajarannya, diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki yang daripada Tuhan. Seperti yang tadi kata tulang kami di sana, yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Ya. Jadi mungkin ini perjumpaan kita yang mungkin sudah agak-agak mau terakhir gitu. Jadi ada pepatah dibilang, jika ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Jika ada yang umur yang panjang kita boleh berjumpa lagi. Jadi itu aja pesan dan kesan dari kami. Sekian, terima kasih. Shalom. Nanggung tepuk tangannya, ayolah. Saya berdiri di sini sebenarnya sangat menginginkan kalau Oma yang berdiri. Tapi tetap sebentar kita akan minta Oma menyampaikan sepatah dua kata buat kita semua. Bersyukur karena angkatan perdana ini kalian 6 tahun yang lalu masih Oma ya yang bersama-sama dengan kalian. Nah, hari ini sungguh Tuhan baik, masih ada Oma. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa dan penuh makna. Dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan, saya mengucapkan selamat kepada seluruh siswa kelas 6 SD Petra Cahaya Kasih yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah dasar. Kalian bukan sekedar siswa yang lulus hari ini. Kalian adalah angkatan pertama, generasi pertama yang telah mengukir sejarah dan meninggalkan jejak yang akan selalu dikenang oleh sekolah ini. Bersama kalian, sekolah ini bertumbuh. Bersama kalian, kami guru-guru belajar. Kami berjuang, tertawa bersama, menangis bersama, menghadapi berbagai tantangan. Nama kalian akan selalu menjadi bagian dari cerita awal SD Petra Cahaya Kasih. Anak-anak yang kami kasihi, mungkin perjalanan kalian di sekolah ini tidak selalu mudah. Ada saat-saat belajar yang terasa sulit. Ada kegagalan yang membuat kecewa. Ada air mata, ada perjuangan. Namun hari ini membuktikan
bahwa kalian mampu melewati semua itu. Jangan pernah meragukan diri kalian. Tuhan menciptakan setiap anak dengan potensi yang luar biasa. Teruslah bermimpi, teruslah belajar, dan teruslah menjadi terang dimanapun kalian berada. Ketika nanti kalian melangkah ke jenjang SMP dan menghadapi dunia yang lebih luas, ingatlah bahwa nilai yang paling berharga bukanlah nilai di rapor, bukanlah nilai ujian, tetapi nilai yang paling berharga adalah karakter, integritas, kasih, dan takut akan Tuhan yang telah ditanamkan selama ini. Jadilah anak-anak yang berani melakukan hal yang benar, rendah hati ketika berhasil, dan kuat ketika menghadapi kesulitan. Kepada Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam, karena di balik keberhasilan anak-anak hari ini ada doa yang tidak pernah putus dari Bapak Ibu sekalian. Ada pengorbanan yang tidak selalu terlihat, ada kerja keras, ada air mata, ada perhatian dan kasih yang luar biasa. Bapak Ibu banyak membantu sekolah ini. Ada beberapa bapak di sini juga yang ikutan begadang bersama kami hanya untuk memasang instalasi listrik ya. Tengah malam Bapak dari Seli jam 3, jam 4 harus datang ke sini karena air nggak ada. Siapa yang tahu pengorbanan dari antara kita? Saya bersyukur ada orang-orang tua yang memiliki hati untuk bersama-sama berjuang. Ada seorang bapak yang berusaha datang tapi sampai akhirnya sakit ya. Waktu itu ada acara di sini. Keluarga ini dalam keadaan yang sangat kesulitan saat itu. Dan saya ketika mengetahui ada bapak ibu keluarga yang dalam kesulitan ekonomi, saya selalu berdoa, saya bilang Tuhan berkati, Tuhan tolong berkati, Tuhan berkati bapak ibu yang ada, sehingga melalui mereka anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang terbaik. Terima kasih karena telah mempercayakan putra-putri bapak ibu kepada kami SD Petra Cahaya Kasih. Kami menyadari bahwa mendidik anak adalah perjalanan yang dilakukan bersama antara sekolah dan keluarga. Hari ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari langkah yang lebih besar. Kiranya Bapak Ibu terus menjadi pendukung, sahabat, dan pendoa yang terbaik bagi anak-anak dalam setiap musim kehidupan mereka. Sebagai kepala sekolah, saya memiliki harapan yang besar bagi angkatan pertama ini. Saya berharap suatu hari nanti anak-anak yang kami kasihi, kalian menjadi pemimpin yang benar-benar membawa perubahan, menjadi guru yang menginspirasi, menjadi dokter yang sungguh-sungguh melayani, menjadi pengusaha yang jujur, menjadi profesional yang berintegritas, dan apapun panggilan yang Tuhan percayakan kepada kalian. Dan lebih dari itu, saya berharap kalian menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Doa dari kami menyertai setiap langkah dari anak-anak yang kami kasihi. Tuhan memberkati setiap anak yang lulus hari ini, membukakan jalan-jalan yang baik di masa depan kalian, memberikan hikmat, kesehatan, perlindungan, dan hati yang selalu mengandalkan Tuhan. Kiranya kalian bertumbuh menjadi generasi yang takut akan Tuhan, berkarakter mulia, dan menjadi terang bagi dunia ini.
Tuhan juga memberkati setiap orang tua dan orang-orang yang telah mendukung perjalanan anak-anak kita terkasih sampai di hari ini. Dan saya atas nama guru-guru yang ada memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian apabila ada kekurangan, dan tentu dan pasti kami punya kekurangan. Ya, ada hal-hal yang tidak sinkron, tidak kena di hati. Hari ini kami mohon maaf. Kiranya ketika selesai dari sekolah Petra, hubungan kita tetap berlangsung dengan baik, terjalin dengan baik. Seperti tadi dikatakan, ada apa-apa tetap telepon kami. Ya, sebab kami ingin mendengar kabar baik tentang anak-anak yang kita kasihi ini. Demikian dari saya. Untuk anak-anak, teruslah bersinar dengan tujuan hidup yang Tuhan berikan. Shine with purpose, walk with God, impact the world. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Saya mewakili yayasan bersyukur sekali karena angkatan pertama akhirnya lulus. Dan Bapak Ibu, kalau misalnya mau dihitung-hitung umur sekolah dengan umur anak-anak lebih tua daripada umur sekolah. Kami baru jalan 6 tahun dan kami masih seperti anak yang baru tumbuh juga. Seperti kalau misalnya organisasi ketika mereka baru dimulai, mereka sama seperti umur anak-anak juga kan. Kami juga masih harus meraba-raba, kami masih harus belajar untuk memenuhi setiap panggilan yang memang Tuhan sudah berikan untuk membangun sekolah ini. Kami sangat melihat bahwa banyak orang di luar sana yang memimpin, baik itu di pemerintahan, baik itu di organisasi, mereka kurang pintar apa? Mereka sangat pintar, tetapi sedikit orang yang berkarakter yang bisa memberikan dampak dan bantu kami. Dan kami akan juga saling membantu untuk membangun karakter dari setiap siswa yang ada. Dari pihak yayasan pun ya berpikir bagaimana anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan yang, karena bayangan saya Bapak Ibu kalau misalnya mau ngomong tentang pendidikan, bayangan saya itu bayangan di kota. Saya pengen banget bagaimana anak-anak yang ada di sini itu merasakan seperti seakan pendidikan yang ada di kota. Karena kan kita kan ingin sekali untuk bagaimana pendidikan itu bisa merata bahkan ke daerah kecil. Itu sebenarnya tujuan awal ya. Kami ingin sekali anak-anak ini bisa merasakan. Tetapi ya selama menjalankan visi dan misi kami ini pasti ada tantangan, pasti ada kekurangan, dan kami juga masih belajar. Kami sekali lagi mungkin dari pihak yayasan, jika ada hal yang kurang dari kami, seperti tadi ya Pak ya, kalau misalnya ada yang kurang nggak apa-apa, kasih tahu saja. Kami ini open untuk dikoreksi karena salah satu karakter yaitu rendah hati, mau dikoreksi. Kami mau sekali untuk tetap pembaruan-pembaruan dan update-update terbaru dari sekolah ini justru memang masuk dari masukan-masukan dari Bapak Ibu. Kami melihat Bapak Ibu ini bukan cuma sekedar orang tua yang kalau misalnya kebanyakan sekolah sekarang ya bagi mereka mungkin hanya sumber dalam tanda petik ya, sumber pemasukan, tapi kami tidak seperti itu. Kami pengen benar-benar bergandeng tangan untuk oke, sekarang pendidikan kita kurangnya apa yang perlu dibenahi. Maka itu kami merasa bahwa Bapak Ibu adalah partner dari kami, partner berjalan bersama. Saya berharap kita tetap bisa berjalan bersama ke depannya. Tuhan Yesus memberkati. Anak kecil yang di tahun 2020 lalu masih manja, yang sering merengek, hari ini bersimpuh di pangkuanmu. Mereka datang mengucapkan terima kasih atas setiap
tetesan keringat, atas setiap suapan nasi, dan atas setiap doa malam yang Ibu dan Bapak langitkan di kelulusan ini. Buat anak-anak kami, murid kelas 6. Nah, melangkahlah ke jenjang yang lebih tinggi. Jadilah anak yang berkarakter, berprestasi, dan membawa kebaikan bagi sesama. Ingatlah, teruslah berjuang, jangan menyerah. Niscaya engkau akan memetik hasilnya. Teruslah puasa. Kelulusan ini bukan akhir, melainkan petualangan yang baru di SMP. Janganlah kamu takut untuk bermimpi. Gantungkan cita-cita kalian setinggi langit dan kejarlah dengan tekun. Dua tahun kita ukir jejak kasih bersama, dan mulai hari ini giliran kalian yang mengukir jejak kasih untuk dunia. Miss bangga sama kalian. Anak-anakku, dimanapun nanti kalian bersekolah, bawalah sopan santun dan karakter baik kalian di sekolah kalian masing-masing. Kami guru-gurumu menyayangi kalian. Kami tidak melepas kalian, kami mengutus kalian untuk bersinar. Bapak Ibu, tibalah kita di acara puncak. Aloysius Buanello Asramus. Si energi positif, memiliki karakter aktif, semangatnya nggak pernah padam, selalu jadi yang paling duluan angkat tangan kalau disuruh maju. Payung, anak yang teliti dan rapi, sangat detail dan mengerjakan segala sesuatu. Karena detailnya itu, hasil kerjanya selalu bagus dan membanggakan.
spontan, memiliki karakter impulsif, idenya muncul cepat dan geraknya cepat juga. Energi David bikin kelas jadi hidup. Pembawa tawa di kelas, memiliki karakter humoris yang bikin teman-teman gak gampang sedih. Selalu ada coretan lucu dari Hosea. Krisdawati Silalahi, anak yang mandiri dan kuat, bisa melakukan banyak hal sendiri tanpa merepotkan orang lain. Mandirinya Helsi bikin mama dan papa bangga. Lumbang Tobing, si kalem yang menyejukkan, memiliki karakter yang tenang, gak gampang panik. Sikapnya yang kalem bikin teman-teman merasa aman di dekatnya.
unik yang gak kepikiran orang lain. Tangan dan otaknya selalu penuh warna dan imajinasi. dan tulus, tidak terlalu suka basa-basi, ngomongnya langsung ke inti. Ketulusan Mikael bikin orang nyaman.
dunia sendiri. Cenderung introvert, tapi hatinya dalam dan perasaannya halus. Pendengar yang baik bagi teman-temannya. Senang menolong sesama tanpa disuruh. Tangan Josia selalu siap bantu teman yang jatuh dan yang kesusahan. Sinyo Walewangko, anak yang rajin belajar, rajin ibadah. Keteladanan Prabu jadi contoh buat teman-temannya. prestasi secara akademis. Ya, tadi kita mendahulukan karakter dan tenaga akademisnya. Saya undang segera langsung ke depan sini waktu pada namanya. Yang ketiga, David Manurung. Benar ya Manurung ya? Ya, ayo David, mana David? Yuk, turun ke sini. Nah, turun. Yang kedua, Megalovcia. Yo, ya, ini secara akademis ya, mereka unggul secara akademis. Dan yang pertama, siapa ya? Siapa ya yang keras dong? Kurang keras, siapa namanya? Kamu datang dong. Ayo Stella, yuk. Oke, kemudian datang Oma. Ini hadiahnya nggak ada beda ya. Cuma beda nih, kasih ke Oma nanti karena kalian ya.
Ya, oke. Tangan semuanya. Salam Oma. Oke. Nah sekarang yang kedua, Mekalo. Ini Meka. Ya. Kalian dari SMP tetap bawa nama SD Petra Cahaya. Diingat, jadi teladan dan berprestasi. Oke? Yes. Yeah. Tepuk tangan semuanya. Kalau nggak cocok kasih Oma katanya. Oke, sama-sama. Arsela. Oke. Arsela luar biasa. Ya, semua. Oke, semua tepuk tangan buat Arsela. Ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Oma sebelum kita doa pembahasannya. Oma perintis ya untuk SD Petra Cahaya Kasih. Jadi apapun itu sejarah tidak bisa menghapusnya. Terima kasih kepada Tuhan buat kuasa Tuhan yang bekerja melalui Oma sehingga adanya SD Petra Cahaya Kasih. Tuhan kiranya dimuliakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk Oma. Ini adalah momen light of hope, simbol bahwa terang yang kalian terima selama 6 tahun di sekolah ini tidak akan padam. Kami persilakan kepada Sir untuk menyalakan 1 lilin. Sifat dari terang adalah menerangi, dan sifat dari terang adalah itu bisa dibagikan ke orang lain. Jadi kita sama-sama berharap melalui 6 orang kelas 6 orang banyak nih, melalui kelas 6 ini mereka juga akan menyebarkan sinar mereka. Lihatlah, 1 lilin menyalakan 1000 lilin lain. Terang tidak pernah kehilangan cahayanya ketika dibagikan. Anak-anak, apa yang kalian terima di sekolah ini bawalah menjadi terang bagi dunia. Bapak Ibu sekalian, kita bisa bangkit berdiri, kita dukung anak-anak kita dalam doa, kita ulurkan tangan kepada mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas segala hal yang Tuhan sudah lakukan ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Setiap proses yang terjadi di dalam kehidupan mereka adalah sebuah
tanda dan sebuah jejak yang Tuhan sudah tanamkan dalam hidup mereka, dan mereka siap ya Tuhan untuk pergi ya Tuhan, untuk menjadi terang di luar sana ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan setiap karakter buah-buah roh yang Engkau tanamkan dalam mereka itu bisa keluar ya Tuhan, dan bisa berbuah dengan lebat ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupan mereka. Tidak ada kekhawatiran dan tidak ada ketakutan, karena Tuhan satu-satunya yang menjadi fondasi, dan Tuhan yang akan menjadi sorotan mereka ya Tuhan, yang akan mereka benar-benar bergantung secara penuh, dan mereka akan bisa menunjukkan kepada orang-orang bahwa Tuhan yang mereka sandarkan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami berdoa untuk tangan mereka, kaki mereka, semuanya ya Tuhan, biarkan mereka bisa berjalan, biarkan mereka bisa menembus ya Tuhan area-area ya Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk mereka ya Tuhan. Kami melihat mereka mungkin habis ini SMP, tapi kami melihat mereka ya Tuhan sebagai calon-calon pemimpin masa depan. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan ya Tuhan kami mengutus mereka, hanya Engkau ya Tuhan, mereka akan melesat seperti anak panah di tangan pahlawan, dan mereka akan benar-benar memberkati tempat dan area yang Tuhan sudah sediakan untuk kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. tetapi tentang kasih yang membentuk manusia. Dan jika suatu hari anak-anak ini berhasil, dunia mungkin tidak tahu siapa gurunya, tapi surga tahu bahwa pernah ada orang tua dan guru yang berjuang tanpa menyerah. Sebelum kita menutup acara, kita akan berdoa penutup. Pada saat kami persilakan
acara ini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah kami alami hari ini ya Tuhan dalam acara ini ya Tuhan. Kami sudah mengutus mereka ya Tuhan, mengutus anak-anak ini. Biarkan Tuhan sendiri yang beracara. Dan sekarang ya Tuhan kami mau menerima berkat ya daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan yang indah daripada Roh Kudus menyertai kami semua ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa anak-anak-Mu itu semua disertai dan kami bisa menyatakan Kristus dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.